Halo Elevators, jumpa lagi kita hari ini dalam episode Alvia Talk. Alvia Talk pada malam hari ini akan mengangkat topik tentang insiden di mana ada sebuah pesawat yang sudah siap untuk tinggal landas, tapi pada saat-saat terakhir pilot memutuskan untuk membatalkan tinggal landas. Pada hari ini saya tidak sendirian, Alvia Talk. Saya ditemani oleh dua orang tamu. Yang pertama adalah Pak Fadli. Pak Fadli ini adalah salah satu penumpang yang mengalami insiden di mana pesawatnya sudah di landasan pacu, tapi saat-saat terakhir pilot memutuskan untuk membatalkan tinggal landas. Selamat datang Pak Fadli, terima kasih telah bergabung di Aviation. Selamat malam juga. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya juga merasa sangat terhormat. Hari ini saya ada tamu yang luar biasa, Pak Dr. David Tobing. Sudah terkenal sejak lama. Beliau adalah seorang pengacara, tapi juga CSR-nya, pengabdiannya untuk masyarakat. Beliau sering menyuarakan kepentingan konsumen, hak-hak konsumen, dan sudah berulang kali juga mewakili konsumen menyampaikan gugatan kepada airlines dan menang. Luar biasa. Terima kasih Pak David telah bergabung dengan Aviation. Terima kasih Pak Alvin, Pak Fadli, selamat malam. Suatu kehormatan bergabung di sini Pak. Terima kasih Pak David. Selamat malam Pak. Baik, Elevators, kita segera masuk ke sesi pembahasan. Jadi untuk background, pada hari Minggu yang lalu, tanggal 5 September, penerbangan Batik Air ID 7010 dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Pada hari itu, penumpang sudah masuk, pesawat sudah clear semua, sudah di landasan pacu, namun pada saat-saat terakhir pilot memutuskan untuk membatalkan tinggal landas. Bagaimana ceritanya, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh penumpang, kita dengarkan langsung dari Pak Fadli. Oke? Silakan Pak Fadli berbagi pengalamannya. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Kondisi waktu mau masuk pesawat, lagi di ruang tunggu, kan pesawat datang ke nurunin penumpang, terus yang dari Kuala Namu naik ke pesawat, penumpang penuh, pesawat jalan, terus mau terbang, suara jetnya sudah hidup, jalannya sudah mulai kencang, tiba-tiba dia ngerem mendadak. Terus kata pilot ada masalah teknis, maka sehingga itu pesawat disuruh balik lagi ke parkiran. Kondisi di dalam pesawat saat itu pada panik penumpang semua, bertanya-tanya ada apa. Terus ada berapa orang yang langsung keluar dari pesawat. Kita kan pingin tahu apa masalahnya di pesawat itu, ya kan. Udah penumpang semua udah gelisah, udah panik. Keluarlah pilot menjelaskan ke kami, kata pilot ada bermasalah di pengereman. Terus mereka menjamin bahwa pesawat sudah layak terbang dan siap. Maka dari itu penumpang pasrahlah ngikutin apa kata pilot tersebut Pak. Ya begitu aja. Ya, pertanyaan Pak Fadli, ketika pilot menjelaskan pada penumpang, saat itu pesawat sudah kembali ke tempat parkir ya, ke apron ya. Dan apakah setelah pesawat kembali ke apron itu
penumpang boleh keluar dari pesawat atau masih di dalam pesawat itu? Itu pemberitahuannya pas lagi mau ke tempat pemberhentian pesawat. Terus penumpang tidak ada yang boleh keluar, cuman ada berapa inisiatif orang yang keluar, Pak. Gitu. Kemudian selama kembali itu di tempat parkir pesawat di apron, kira-kira berapa lama Pak Fadli itu? Kurang lebih ada sejam lebih lah, Pak. Kurang lebih 1 jam di dalam pesawat ya. Hampir semua di dalam pesawat, hanya beberapa yang memutuskan keluar dari pesawat gitu ya. Betul, Pak. Itu keluar dari pesawat pakai garbarata atau pakai tangga? Garbarata yang dia dari pintu. Iya. Kemudian apakah ada penjelasan lain dari pilot pada saat pesawat sudah diparkir lagi, atau ya sudah menunggu proses perbaikan teknis itu tadi? Sebelumnya tidak ada, cuman sudah perbaikan teknisnya sudah oke, baru pilotnya keluar dari kokpitnya, Pak, menjelaskan ke penumpang. Oh, jadi pilot menjelaskan itu setelah perbaikan selesai ya? Betul, Pak. Dan setelah itu langsung berangkat lagi setelah penjelasan oleh pilot itu? Iya, betul, langsung berangkat lagi. Ya. Soalnya yang ngejamin juga pilot, Pak. Kalau ada apa-apa saya ngejamin. Makanya penumpang tenangnya di situ, Pak. Iya. Dan kemudian terbang ke Bandara Halim Perdana Kusuma, semuanya normal, tidak ada insiden, tidak ada gangguan apa-apa lagi kan? Tidak ada, Pak. Iya, jadi sebetulnya pada hari ini kami juga mengundang juru bicara dari BTR untuk memberikan informasi juga supaya seimbang ya. Namun pada saat-saat terakhir tadi kelihatannya ada kegiatan yang mendadak dari BTR, juga minta maaf, minta untuk reschedule. Nah, saya kan nggak mungkin reschedule, Pak David sudah di sini, Pak Fadli ya, kita tetap jalan, toh juga kita tidak mencari siapa-siapa yang salah, tidak juga menyalahkan siapa-siapa. Tujuan dari Alfia Talk ini adalah berbagi pengalaman, mencari solusi, mencari perbaikan agar di masa mendatang jika terjadi insiden serupa akan lebih baik lagi manajemennya. Baik, jadi demikian Aviators, tadi pengalaman dari Pak Fadli. Itu penerbangannya pagi hari kalau nggak salah Pak Fadli ya? Betul, Pak. Seharusnya kan kita berangkatnya 10.30, cuman dimajuin jam 8.30. Pemberitahuan juga mendadak gitu. Nggak ada 24 jam pemberitahuannya. Dari jam 10 malam, besok paginya jam 8.30 kita berangkat dapat infonya gitu, Pak. Pas malamnya. Iya. Jadi kalau saya perhatikan dari data-data penerbangan yang saya dapatkan, pesawat itu mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar tengah hari jam 12, mundur kurang lebih 70 menit dari jadwal semula karena ada insiden itu ya. Iya, betul, Pak. Iya, demikian ceritanya demikian. Nah, selagi itu berjalan, ketika pesawat itu mengalami masalah dan masih di dalam proses penanganan, ada penumpang juga yang menghubungi saya, Pak ini mengalami begini gitu kan. Kenapa sih kok pilot tiba-tiba menghentikan prosesnya tinggal landas? Sebetulnya yang paling kompeten menjawab adalah dari BTR, tapi karena dari BTR tidak hadir pada malam hari ini, ya saya sampaikan saja respon saya kepada penumpang yang menghubungi saya pada hari itu, respon spontan saya. Jadi kalau pesawat ini sudah di landasan pacu, sudah siap untuk take off, bahkan sudah bergerak ya, itu tiba-tiba pilot membatalkan untuk take off, itu berarti pesawat kecepatannya belum masuk pada kecepatan untuk take off, jadi masih bisa untuk menghentikan pesawat. Jarak landasan juga masih cukup untuk pesawat itu dihentikan.
Mengapa proses tinggal landas itu dibatalkan? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ada yang tidak normal dengan pesawat. Nah, tidak normalnya ini bisa dari indikatornya, yang indikator di dalam ruang kemudi dalam kokpit itu menyala atau menunjukkan sesuatu yang tidak normal. Betul-betul ada sesuatu yang tidak normal atau indikatornya yang tidak normal, tapi pilot tidak mengambil resiko. Begitu ada yang tidak normal, selagi masih bisa dibatalkan, dia pilih dibatalkan. Karena lebih baik membatalkan terbang, pastikan dulu semuanya beres baru terbang, daripada nanti ada masalah di atas, itu lebih repot lagi. Yang kedua, bisa saja yang tidak normal ini bukan di dalam pesawat, tapi di luar pesawat. Misalnya landasan pacunya yang tidak normal. Contoh saja, misalnya tiba-tiba ada hewan yang melintas, atau pilot melihat ada foreign object, entah itu barang-barang apa yang seharusnya tidak ada di landasan pacu, ada di landasan pacu, itu kalau kena pesawat akan membahayakan pesawat. Yang ketiga, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak normal bukan di landasan pacu, tapi di ruang udaranya. Misalnya ada kawanan burung yang melintas di sana, sehingga kalau pilot melanjutkan terbang, ada kemungkinan pesawatnya menabrak kawanan burung, atau mungkin ada drone di sana, atau mungkin ada balon dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada hari itu saya tidak tahu, tapi itulah respon yang saya berikan, spontan. Harapan saya tadinya adalah dari BATR yang bisa menjelaskan, tapi yang jelas apa yang dilakukan pilot itu sudah benar, mencegah terjadi sesuatu yang serius di udara selagi masih bisa diatasi di darat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita perlu apresiasi sebetulnya. Jadi yang dilakukan pilot adalah sudah sesuai dengan standar keselamatan penerbangan, tidak mengambil resiko, dan itu terbukti. Pilot kembali, semuanya diperiksa, setelah semuanya oke, berangkat lagi dan tanpa insiden. Nah, untuk pemberangkatan kembali pesawat ini prosedurnya juga panjang. Pertama, pesawat itu harus mendapatkan clearance, sertifikasi layak terbang dari engineer-nya yang memeriksa pesawat bahwa semua yang diperkirakan tidak normal ini sudah diatasi. Setelah engineer memberikan clearance, pilotnya ngecek lagi, benar nggak clearance ini? Dan dua-duanya ini nggak main-main, sebab kalau engineer sudah memberikan tanda tangan, memberikan clearance, ternyata ada apa-apa, nanti nomor satu yang diminta pertanggungjawaban adalah engineer. Yang kedua adalah pilot. Pilot ini sebagai pemimpin penerbangan mempunyai hak penuh untuk terbang atau tidak terbang. Tentunya pilot juga nggak mau celaka kan, dia jadi dalam pesawat juga. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Fadli, benar itu. Saya pilotnya menyampaikan, saya menjamin yang dipertaruhkan yang sama pilotnya juga gitu. Betul Pak, cuman kan kalau dia ngejamin misalnya amit-amit kita ya, kalau di atas ada apa-apa, sama aja kan, siapa yang ngejamin, istilahnya begitu ya. Betul. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, tindakan pilot ini sudah benar, itu tindakan preventif, pencegahan, daripada nanti terjadi masalah di udara. Dia mengambil langkah-langkah pencegahan, udah jangan terbang dulu. Nah, itu tadi ceritanya demikian dari Pak Fadli yang mengalami. Kemudian berikutnya saya akan minta pendapat Pak David Tobing. Pak David ini juga mobilitasnya minta ampun. Sebentar saya hubungi di Jakarta, sebentar di Medan, sebentar di mana. Minggu ini kegiatannya juga mungkin terbangnya melebihi pilot juga kali ya. Pak David, ya, dari pengalaman Pak David kan naik pesawat juga udah ribuan kali. Apakah Pak David pernah mengalami insiden seperti ini tidak, Pak? Ya, terima kasih Pak Alvin. Saya tidak pernah, sepertinya belum pernah ya, dan mudah-mudahan tidak pernah. Apakah itu yang pesawat yang jam 5 pagi berangkatnya atau jam setengah 5, saya pernah ya.
atau yang memang yang malam pulang dari Medan pesawat terakhir ya. Jadi memang kebetulan dalam 2 minggu ini saya 3 kali Pak pulang pergi Medan. Ini juga ada yang satu itu yang dari 3 kali itu 2 kali itu pulang hari gitu ya. Jadi memang perasaannya ketika badan kita sudah capek, kalau ada pesawat goyang sedikit itu udah deg-degan itu Pak di atas. Tapi memang bukan pada saat take off atau pada saat landing. Saya memang setuju dengan yang dikatakan Pak Alvin, karena saya juga berusaha coba pelajari ya. Ternyata apa istilahnya, mungkin Pak Alvin bisa nanti kasih tahu berapa menit dalam masa take off dan berapa menit pada saat landing, itulah yang kritis hour ya Pak ya. Jadi waktu yang paling kritis ya bagi penerbangan. Jadi saya juga sering hitung-hitung itu Pak. Setelah saya tahu itu, saya lihat udah berapa menit, berarti udah lewat nih jam waktu kritisnya udah lewat gitu ya. Jadi memang setuju sekali, karena jangan sampai ada permasalahan. Dan saya juga pikir demikian, ada indikator yang menyala ketika itu terjadi sehingga pilot memutuskan untuk berhenti. Jadi itu sesuatu yang memang harus didahulukan Pak menurut saya, karena siapa sih yang mau terlambat ya kan, karena toh dia juga harus menjemput lagi penumpang di bandara tujuan. Iya. Ya, terima kasih Pak David. Nah, yang saya tanyakan sekarang Pak Fadli, ketika menunggu di dalam pesawat tadi sambil pesawatnya diperiksa dan mungkin ada perbaikan, apakah ada layanan minum dan sebagainya, atau ada informasi? Sebab bayangan saya sebagian penumpang itu kan dilanda rasa takut, bahkan ada yang memilih keluar pesawat deh, saya nggak mau melanjutkan terbang. Dan untuk mengatasi rasa takut, rasa panik, itu kan harus ada upaya kan, komunikasi, kemudian minimal itu dikasih minum supaya orang itu tenang dan sebagainya. Suasana di dalam kabin saat itu bagaimana Pak Fadli? Ya, untuk minuman kita nggak ada Pak, pemberitahuan juga nggak ada. Jadi penumpang ini mau keluar aja, tiba-tiba dia minta keluar ganti pesawat. Dan disitulah dijegat sama pramugarinya dia, diterangin. Cuman kita pertanyakan, pramugari nggak bisa jawab, makanya dia manggil pilot mungkin ya, bagaimana pilotnya yang keluar langsung menerangkannya Pak. Cuma penjelasannya ini kita nggak ada, lumayan menunggu juga kan. Iya. Memang tidak mudah sih, dan pramugari juga tidak punya informasi teknisnya apa yang terjadi. Betul Pak. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pramugari, cuman pilot lah harusnya yang kasih informasi, begitulah Pak harusnya. Ya. Pak David, dalam hal seperti ini memang kan saat ini sudah ada peraturan ya selama PPKM ini, bahwa penumpang di dalam pesawat yang untuk penerbangan durasinya di bawah 2 jam itu juga dilarang makan minum. Bahkan juga dilarang bicara, sebetulnya harus pakai masker, dilarang bicara. Tapi dalam kondisi seperti ini, menurut Pak David bagaimana Pak pengalaman Bapak? Ya, jadi saya pernah mengalami, tapi karena keterlambatan penerbangan Pak. Jadi beberapa kali saya pesawatnya mengalami keterlambatan penerbangan karena sudah diatur ya tanggung jawab maskapai, kalau terlambat di atas 60 menit itu makanya harus ada makanan ringan dan minuman ringan. Di atas lagi nanti 90, kemudian lagi nantinya kalau di atas 4 jam itu ada juga, bahkan ada uang 300.000 kalau saya tidak salah. Nah, tetapi ada beberapa inisiatif dari maskapai, justru itu kita diarahkan kalau terlambatnya udah lebih dari 1 jam, diarahkan ke lounge Pak. Ya, jadi ini satu istilahnya pengganti kekecewaan dari penumpang ya. Nah, jadi saya pikir ini juga harusnya ditempuh ketika penumpang itu sudah kecewa, bahkan bukan hanya kecewa, deg-degan juga kalau kondisinya seperti Pak Fadli, di mana dia harus menunggu lagi di pesawat 1,5 jam. Jadi saya pikir sebenarnya tidak mungkin
bisa dilakukan itu diturunkan lagi ke lounge atau dikumpulkan di satu tempat dan diberikan minuman atau makanan ringan. Supaya apa? Supaya lebih tenang ya kan, supaya dia juga yakin bahwa memang servisnya ini bagus, tidak hanya sekedar hanya kata-kata. Dan menurut saya itu wajar dilakukan dan patut ya, karena memang mengobati rasa kekecewaan. Terlepas dari tindakan yang dilakukan pilot itu sudah benar, tetapi satu sisi si penumpang ini semua juga akan dirugikan. Tadi dirugikannya kenapa? Sudah ada percepatan jadwal penerbangan. Ini juga bisa merugikan misalnya karena ini dari Medan, bisa jadi kalau yang ada di Tarutung di kota kakek saya itu 7 jam Pak dari Medan. Jadi ketika dia masih perjalanan tiba-tiba pesawatnya dimajuin, pasti dia ketinggalan gitu ya. Nah, jadi untuk itulah makanya harusnya bisa diantisipasi. Saya pernah mengalami kasus Pak, ya ada seorang direksi klien saya melaporkan bahwa pesawatnya terlambat tetapi tidak diberikan makanan ringan. Akhirnya dia menelpon saya dan saya telepon VP dari maskapai tersebut. Saya katakan itu sudah lebih 1 jam tidak diberikan makanan ringan. Terus dia cek, mohon maaf Pak Tobing sudah masuk pesawat katanya. Terus saya sampaikan, kewajiban Anda memberikan makanan ringan, berikan di bandara tujuan. Akhirnya Pak diberikan semua Pak. Jadi penumpang itu kaget ketika sampai di Juanda diberikan makanan ringan. Nah si direksi ini, klien saya ini tahu pasti di kerjaan saya katanya. Dan itu memang benar. Dan itu baru pertama kali saya rasa Pak. Jadi diberikan makanan ringan di bandara tujuan. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat. Harusnya diapresiasi, bukan diapresiasi, dikompensasilah itu kekecewaan dari penumpang. Iya Pak David. Tapi ini juga realita yang ada di Indonesia. Saya sudah pelajari regulasi-regulasi yang ada. Regulasi yang ada itu kompensasi hanya diberikan kepada penumpang. Satu penumpang yang mengalami kecelakaan, jadi accident bukan insiden ya. Kalau yang Batik Air ini tadi kan insiden bukan kecelakaan. Mengalami kecelakaan dan cedera parah atau meninggal dunia. Kalau hanya cedera lecet-lecet saja ya sudah nggak dapat kompensasi apa-apa. Kedua, mengalami kehilangan bagasi. Ketiga, mengalami keterlambatan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, pertama, bagi penumpang yang mengalami insiden maupun kecelakaan tapi tidak cedera parah, mungkin hanya lecet-lecet atau mungkin juga tidak cedera secara fisik ya, tapi secara psikologis ini kan traumatik. Nah, ini tidak ada aturannya. Apakah mereka berhak mendapatkan kompensasi atau mungkin biaya untuk pemulihan psikologisnya, ya, traumanya. Yang kedua, untuk penumpang yang mengalami insiden seperti ini, tadi ada sebagian yang memilih untuk tidak melanjutkan penerbangan. Nah, ini juga belum ada aturannya. Apakah penumpang yang kemudian trauma, udah nggak mau melanjutkan penerbangan, itu uang tiketnya dikembalikan atau tidak? Atau difasilitasi untuk pindah penerbangan lain? Nah, ini juga belum ada aturannya. Saya kira hal-hal seperti ini perlu kita bahas ya, supaya bisa menjadi pegangan baik itu bagi pengguna jasa maupun bagi airline-nya sendiri, sama-sama punya pegangan. Sebab kalau nggak ada pegangan itu suatu saat akan jadi masalah. Tapi kalau memang ada pegangan, airline-nya juga jelas batasan hak dan kewajibannya, penumpang juga jelas hak dan kewajibannya. Menurut Pak David bagaimana? Ya, betul Pak. Regulasi ini harusnya dibenahi. Sebagai contoh, seperti tadi Bapak katakan, kalau ada cedera ya atau cacat bahasanya di peraturan Menteri Perhubungan, itu hanya kriteria tertentu Pak. Misalnya maaf tangannya patah atau jarinya jempol, itu ada harganya jempol itu. Telunjuk, kiri, ada semua ada harganya, ada nilainya maaf. Jadi diganti rugi sekian. Ya, saya pernah punya kasus seorang penumpang tersiram air panas di dadanya. Kita gugat dengan peraturan menteri tersebut. Ya, dengan saya katakan cacat tetap. Ya, cacat tetap itu karena kulitnya tidak bisa normal lagi.
Bapak tahu di pengadilan apa Pak jawaban hakim? Karena tidak ada di aturan bagian dada itu bisa diganti rugi, ya, kulit diganti rugi, maka ditolak Pak gugatan materialnya. Tetapi hakim ya mengabulkan gugatan imaterial. Karena apa? Karena dia trauma, merasakan sakit mulai dari kecelakaan penerbangan sampai pada saat dia menggugat, itu hakim memberikan putusan ganti rugi imaterial 200 juta. Artinya, kalaupun seperti kasus yang tadi ini, sebenarnya bisa saja. Pendekatan pertama menurut saya, ketika penumpang tersebut memilih tidak terbang, maskapai harusnya mengerti bahwa tidak semua penumpang bermental baja seperti Pak Fadli. Saya pun mungkin nggak akan terbang itu Pak. Terus terang saya nggak akan ikut terbang lagi tuh Pak Fadli ya. Soalnya keburu kerjaan Pak, makanya mau nggak mau harus gimana lagi Pak? Itu bukan, dia. Maksud saya begini, kalau kita lihat tidak ada aturannya, kita lihat ke aturan yang mendekati. Ada aturan kalau terlambat di atas 2 jam, maka penumpang harus difasilitasi ke penerbangan terdekat berikutnya. Bukan hanya maskapai yang sama, bisa maskapai lain juga. Dan bahkan kalaupun di maskapai lain itu hanya ada bisnis kelas, itu harus ditanggung juga. Jadi si penumpang tidak perlu untuk menambah biaya. Karena saya sudah pernah ngalamin ini Pak Alvin. Dari Surabaya menuju Jakarta terlambat lebih dari 2 jam, saya katakan saya mau sekarang pakai maskapai ini, ada jadwalnya, ada peraturannya. Dan itu dikabulkan ya. Langsung saya dipindahkan ke maskapai lain yang bayarin ya maskapai yang terlambat tadi. Jadi ini pendekatannya ketika akhirnya tadi juga terlambat 1,5 jam, apalagi ditambah trauma, harusnya memang diberikan fasilitasi untuk diterbangkan ke penerbangan berikutnya atau penerbangan lain yang jaraknya hampir sama. Atau bukan jarak, maksud saya waktunya hampir sama. Demikian Pak Alvin. Ya, terima kasih Pak David. Menarik ini, dan ini kan kita melihat masih ada celah-celah dalam regulasi kita. Nanti saya mau mengajak Pak David juga memberikan saran-saran pada pemerintah untuk kita tutuplah lubang-lubang ini demi kebaikan industri transportasi udara. Nah, dari Pak Fadli sendiri, dari pengalaman kemarin ini, apa hikmahnya dan harapan-harapan apa yang Pak Fadli harapkan ini? Kalau saya mah bisa untuk keberangkatannya itu kan dikabarin, misalnya dikabarin 24 jam sebelumnya. Terus untuk cuman saya awam ini ya Pak, untuk pesawat baru datang ke bandara itu mereka nggak ada pengecekan ya, nggak ada pengecekan, dan keluarin penumpang, nurunin barang-barang, penumpang yang menunggu masuk ke dalam baru berangkat. Nah itu masalah saya kan, mempertanyakan pengecekannya itu bagaimana untuk pesawat. Itu aja sih Pak. Iya, baik, ini saya agak melangkahi, tapi karena sebetulnya kalau ada flight engineer ya itu lebih baik lagi. Tapi berdasarkan pengetahuan saya, setiap pesawat yang setelah mendarat itu ada checklistnya apa saja yang diperiksa, terutama apabila di logbook pilot itu ada catatan ya, catatan yang perlu segera diatasi. Itu namanya ada penyimpangan tidak. Kalau tidak ada penyimpangan ya normal-normal saja, diperiksa rodanya, diperiksa tekanan minyak dan sebagainya. Kalau semuanya normal, oke, karena pesawat itu sudah mengalami perawatan yang rutin, pemeriksaan sebelum berangkat dari bandara sebelumnya, dan proses pesawat itu kemudian berhenti, buka pintu, menurunkan penumpang, menurunkan bagasi, sampai muat penumpang, muat bagasi lagi, itu namanya turnaround time. Nah, turnaround time ini krusial bagi airlines, karena kalau terlalu lama turnaround time-nya, pesawat ini nganggurnya juga lama kan, padahal pesawat harus produktif. Ini juga ada waktu minimumnya untuk mendinginkan rem di roda itu. Kalau rem itu terlalu panas, itu akan terjadi gangguan. Makanya
karena turnaround time ini sering diperpendek menjadi 30-35 menit. Ketika mendarat, di roda pesawat itu biasanya ditaruh kipas pendingin supaya remnya cepat dingin. Jangan lupa bahwa ketika pesawat itu mendarat, kecepatannya masih di atas 200 km per jam ke nol, hampir nol lah ya, mungkin tinggal 30 km per jam, itu dalam waktu sekian detik saja itu remnya kan luar biasa. Walaupun ada rem yang menggunakan aerodinamik, yaitu dengan sayapnya kemudian reverse thrust atau dorongan balik dari mesinnya, tapi roda ini kan tetap ada gesekannya dengan permukaan. Nah, ini yang perlu didinginkan dulu. Nah, ini hal-hal seperti ini semuanya tetap harus ada clearance dari flight engineer bahwa pesawat tersebut dalam kondisi layak untuk terbang. Kalau engineer tidak tanda tangan, pesawat itu tidak dirilis untuk terbang. Demikian juga pilotnya akan melihat catatan, kalau ada catatan, keluhannya sudah diatasi atau belum. Kalau belum, pilot berhak memutuskan untuk tidak terbang. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat karena peraturannya seperti itu. Pilot adalah penanggung jawab penerbangan. Bahkan bisa memutuskan apabila ada penumpang yang tidak kooperatif, tidak mau patuh pada peraturan, bikin onar, pilot bisa mengeluarkan penumpang tersebut dari penerbangan. Ya itu, jadi kalau untuk turnaround time memang ada patokannya, tidak bisa lebih cepat, misalnya hanya 10 menit gitu, nggak mungkin. Itu logistiknya. Nah, kemudian mungkin dalam hal ini adalah yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi ya, bagaimana penumpang yang dalam kondisi panik, takut, itu bisa dibuat tenang dulu. Itu mungkin yang saya lihat agak kurang ya dalam handling kemarin. Gimana, Betul, Pak? betul Pak. Kalau nggak penumpang minta turun semua, itu pilot nggak bakalan keluar kalau nggak salah. Pilot nggak Pak? Iya Pak. Mengenai pilot keluar ini juga ada aturannya, Pak. Sebab tidak sembarangan pilot boleh meninggalkan ruang kemudi. Jadi ini juga harus hati-hati. Apakah pilot itu menyampaikan pengumuman dari ruang kemudi atau pilot keluar? Ini ada aturannya juga. Ini menyangkut keamanan penerbangan. Makanya saya kan saya itu maunya mengundang Batik Air supaya menjelaskan, tapi karena mereka tidak bisa hadir, ya saya bukan juru bicara Batik Air, saya memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan saya. Pak David, dari tadi senyum-senyum, apa Pak yang kita bisa sharing pada pengguna jasa penerbangan lainnya? Ya, yang pasti memang pengguna jasa atau konsumen pada umumnya harus diberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Dalam hal ini juga di kasus yang dialami Pak Fadli harus diberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Karena apa? Karena itu betul-betul bisa menenangkan juga si konsumen atau si penumpang. Ya, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi bukan hanya informasinya ada masalah, tetapi dia juga harus menginformasikan bahwa masalah ini bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, ya dikatakan tidak bisa, berarti harus pindah pesawat. Kalaupun bisa diselesaikan, butuh waktu berapa lama diperkirakan. Ya kan, jadi itu juga harus diberikan. Nah, mungkin pertanyaan saya nanti ke Pak Fadli, ketika pesawatnya Bapak masih tinggal di pesawat berarti kan masih jalan Pak mesinnya dan AC masih nyala kan Pak? Atau bagaimana Pak Fadli? Ya, jadi Betul. itu ya. AC memang masih jalan, posisi pesawat juga masih jalan Pak. Jadi kondisinya lagi kecepatan tinggi sih. Enggak, maksud saya ketika Bapak menunggu 1,5 jam. Nah itu udah berhenti di tempat keluar masuk penumpang. Tapi Bapak menunggunya di pesawat atau di ruang tunggu penumpang? Dalam pesawat. AC-nya nyala? Menyala. Oh ya, karena memang ada aturannya. AC itu minimum 22 derajat Celcius itu suhunya ketika penumpang masuk gitu ya. Jadi memang kalau misalnya nggak nyala itu lebih parah lagi, bisa tambah panik
konsumennya. Jadi bagus Pak, itu memang tetap menyala. Jadi intinya diberikan penjelasan informasi yang sejelas-jelasnya, dan kemudian apa solusinya juga diberikan penjelasan. Dan itu tadi sebenarnya kita nggak bisa nyalahin penumpang yang keluar atau tidak melanjutkan penerbangan, karena maskapai juga harus menyadari atau harus bisa mengerti kondisi orang itu beda-beda, ya kan? Nah, tapi juga bukan hanya mengerti begitu, ketika penumpang itu keluar, ya, dia juga harusnya di guidance, diberikan apa yang bisa menenangkan dia gitu ya, bukan berarti makanan, tetapi pihak lain yang memang khusus menenangkan dia. Di bandara kan ada ya, apa istilahnya ya Pak ya, kayak airport kliniknya atau yang balai kesehatan bandaranya gitu ya, itu harusnya datang juga menanyakan bagaimana kondisinya, siapa tahu jantungnya berdetak cepat gitu kan, nggak tahu kita. Jadi memang harusnya itu langsung ada yang menolong gitu loh, ya, menolong, memberikan menanyakan lah bagaimana kondisinya. Itu sebenarnya Pak Alvin menurut saya di kasusnya Pak Fadli ini, karena memang setiap kasus ini beda-beda ya Pak, paling tidak tapi ada SOP lah kalau kejadian seperti ini bagaimana, ya kan, walaupun tidak diatur di dalam hukum itu ada yang namanya kepatutan, ya, jadi semua mengacu kepada kepatutan. Pertanyaannya apakah patut ya penumpang dibiarkan menunggu di pesawat 1,5 jam tidak diberikan minuman ringan misalnya. Kalaupun aturan tidak ada seperti itu, ya dipertanyakan aja patut atau tidak. Ya, itu aja Pak Alvin kira-kira. Ya. Terima kasih Pak David. Saya juga teringat, saya pernah mengalami juga penerbangan dari Singapura ke Narita, Jepang. Harusnya Singapura, Narita, kemudian Narita lanjut ke Chicago. Nah, waktu itu di Singapura, di Changi sudah masuk pesawat, pintu sudah ditutup, pesawat sudah didorong, tapi belum sampai bergerak lebih lanjut, ditarik lagi ke Garbarata. Ya kita kira penumpang ya udah nunggu kan, nggak ada pemberitahuan apa-apa. Pilot hanya menyampaikan ada sesuatu yang tidak normal, kita akan periksa dan jika perlu ada perbaikan akan kita perbaiki. Ya udah, AC hidup, kemudian dibagikan minuman, saya tinggal tidur kan. Tidur, bangun, masih belum gerak lagi. Tidur lagi, bangun lagi, belum gerak. 2 jam lebih Pak. 2 jam lebih itu. Tapi ya gimana lagi, nggak ada ini kan, nggak ada pilihan. Sampai di Narita, connecting flight-nya ke Chicago udah ditinggal. Ngineplah di Narita atas tanggungan penerbangan tersebut karena kebetulan airline-nya sama ya, tapi kalau airline-nya beda nggak ditanggung itu. Ya memang hal-hal seperti ini terjadi. Di satu sisi kita memang repot, kita memang rugi waktu, tapi di sisi lain saya juga mengapresiasi kehati-hatian pilot. Lebih baik keberangkatannya ditunda daripada terjadi masalah di udara. Nah, saya kira pembahasan kita sudah cukup dalam ya tentang insiden ini. Nah, saya mau yang agak enteng-enteng dengan Pak Fadli dan Pak David. Pak Fadli seberapa sering naik pesawat, Pak? Ya, jarang sih Pak. Kemarin itu ngantar istri pulang. Oh, jarang-jarang ya. Sekalinya terbang dapat insiden ini. Jadi ini menjadi memori tersendiri nih, ada kesan tersendiri. Kenangan Ya. yang buruk Pak yang ada. Tapi sebelumnya nggak pernah saya ngalamin begini Pak. Tapi pengalaman walaupun sempat mungkin deg-degan, tapi bersyukur tindakan pilot sudah benar dan Pak Fadli juga penerbangannya selamat kan, nggak ada gangguan apa-apa. Ke Pak David ini saya ingin tahu Pak David pertama kali terbang itu usia berapa Bapak dulu? Sepertinya sih waktu kecil ya Pak, karena bersama orang tua ke Medan gitu Pak. Nah kan orang tua saya masih lahir di Tarutung, 7 jam jalan darat dari Medan, tapi kami kalau penerbangan ke Medan. Jadi pesawatnya saya masih ingat dulu DC-9 ya Pak, atau kalau nggak salah itu. Wah, DC-9 ya? Sama pakai DC-9. Tahun 80 ya Pak ya, 80 ya. Mungkin ya. Jadi udah naik itu Pak ke Medan ya kan.
Hebat, hebat. Iya, jadi itu Pak pertama kali, saya lupa tahunnya tahun berapa, tetapi kira-kira seperti itu Pak. Iya, iya. Kemudian Pak David pernah ngitung nggak dalam 1 tahun sebelum pandemi dah? Kalau pandemi nggak dihitung ya. Setahun berapa kali Pak terbang? Itu yang saya nggak pernah hitung Pak, tetapi pernah dalam 1 minggu 3 kali Pak. Ya ampun. Dan setelah itu saya vertigo Pak ke rumah sakit. Nggak bisa saya lupakan. Ketika dokter tanya kenapa, katanya kejadian apa yang terjadi 1 minggu ini? Saya terbang 3 kali dan itu rata-rata pulang hari saya bilang. Kecapean Pak, dehidrasi. Dan Ya. akhirnya akhir minggu saya vertigo. Ya ini nggak tahu apakah disebabkan itu ya Pak, tapi memang kenyataannya begitu Pak, pernah. Iya. Kemungkinan dehidrasi Pak. Karena ruang kabin itu kering Pak. Kering dan capek. Ya pergerakan di bandara menuju pesawat, di pesawat duduk itu capek loh. Kemudian turun lagi. Itu pengalaman juga itu Pak, memang. Ada pengalaman yang paling berkesan Pak mungkin selama terbang ini? Ya kalau paling berkesan ya Pak, tadi saya katakan karena saya tahu aturannya, banyak tahu aturan. Jadi kalau ada apa-apa seperti tadi terlambat 2 jam katanya, saya bilang saya pindah pesawat. Akhirnya saya pindah pesawat dan itu tidak perlu bayar, bahkan bisnis kelas lagi Pak. Jadi memang kalau kita tahu aturan tuh dengan mudahnya dia nggak bisa berdalil apa-apa si maskapainya, ya kita bisa minta gitu ya Pak ya. Nah ada lagi misalnya yang saya pernah komplain ya karena ternyata pesawat saya seperti Pak Fadli bukan dimajuin, entah gimana tuh digabung dengan pesawat yang jadwalnya beda. Padahal saya sudah dapat kursi nomor 1, udah saya beli istilahnya. Tetapi di pesawat yang beda itu saya malah di belakang kursinya. Akhirnya mereka minta maaf dan saya di Bandara Kuala Namu dijemput khusus, ya kan, dari dari pintu pesawat dijemput khusus untuk minta maaf gitu ya. Maksud saya begini, kita kan ya rugi dong, udah digabung pesawatnya, bangku kita pun udah nggak ada lagi gitu ya Pak. Ya itu pengalaman-pengalaman yang sebenarnya saya nggak minta begitu, tapi karena kita protes, kesal, ya akhirnya mereka juga melayaninya dengan baik, minta maaf dan akhirnya udah clear lah semuanya. Itu sih pengalaman-pengalamannya Pak. Kecuali yang tadi, kalau saya pengalaman yang di Changi itu Pak, bukannya tinggal di pesawat Pak. Kami dikasih voucher untuk makan di restorannya Pak. Nah itu pengalaman pertama saya baru tahu kalau delay pesawat di sana itu dikasih voucher kita makan di restoran. Itu pengalaman yang ini juga baru bagi saya waktu berapa tahun yang lalu lah. Iya. Kemudian kalau soal menggugat airlines, airport, bahkan regulator pun pernah Bapak gugat kan? Banyak juga kasusnya Pak ya. Ya jadi memang banyak Pak kasusnya dan ini sebenarnya demi kebaikan. Apakah itu perubahan perilaku dari maskapai maupun perubahan dari perundangan kita. Pertama kali saya menggugat airline itu ketika saya mengalami keterlambatan tahun 2007. Setelah saya gugat ya bahwa saya harus diganti uangnya karena beli tiket lain, pesawat lain, itu tahun 2008 Pak, Januari putus, bulan Juni kira-kira itu Menteri Perhubungan mengeluarkan Permen Hub mengenai tanggung jawab maskapai. Saya yakin itu pertama kali diatur bahwa kalau terlambat sekian harus ini, terlambat sekian menit harus ini. Dan itulah berkembang menjadi PM 77 2011 dan perubahannya. Nah, itu yang pertama saya gugat, kemudian saya pernah menggugat lagi atas nama klien ya. Bahkan itu menarik, keterlambatan pesawat bukan hanya diganti rugi tiket pesawat lain yang dia beli, tapi ganti rugi imaterial Pak 50 juta. Itu juga putusan Mahkamah Agung hebat itu. Ya selain putusan yang tadi saya katakan karena tidak ada daftar tentang cacat di bagian dada di peraturan menteri, tapi hakim mengatakan ini sudah mengalami kerugian kerugian imaterial sehingga diganti 200 juta. Dan yang terakhir ada yang paling seru Pak. Ya, ada penumpang di blacklist, dia sudah punya tiket tapi tidak boleh naik ke pesawat ya. Dia bersama 3-4 orang anggota keluarganya. Akhirnya kami gugat ya dan menang di pengadilan negeri, kalah, PT kalah, Mahkamah Agung dan peninjauan kembali kami menang. Hukumannya apa Pak? 5 juta material, itu udah 4 tahun Pak, cuma dapat 5 juta materialnya.
tetapi si maskapai harus mengumumkan permohonan maaf di koran Jakarta Post, Bisnis Indonesia dan Kompas 1/20 halaman. Itu udah putusan PK, tapi belum sampai ke pengadilan, jadi belum dieksekusi. Maksud saya penumpang betul-betul dihargai dari sisi hukum, sehingga dari kasus-kasus seperti ini harusnya maskapai belajar untuk memperlakukan penumpang dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Alvin, pengalaman menangani gugatan. Terima kasih Pak David sudah berbagi pengalaman, cerita-ceritanya, dan saya yakin ini bermanfaat ya buat pengguna jasa transportasi udara, buat operator airline juga, buat operator airport juga, buat regulator juga. Dan Pak Fadli, saya juga terima kasih Pak Fadli telah berkenan berbagi pengalamannya. Semoga tidak menjadi trauma berkelanjutan. Masih berani terbang kan? Nggak takut terbang. Insya Allah masih Pak. Ya, semoga pengalaman terbang berikutnya lebih menyenangkan lagi tanpa insiden-insiden yang serem-serem gitu. Baik, terima kasih Pak David, Pak Fadli, dan demikian Aviators bincang-bincang Alvia Talk pada hari ini dengan Dr. David Tobing dan Pak Fadli. Semoga perbincangan kita pada hari ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita, dan juga membuat kita juga lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam penerbangan. Tidak perlu panik, apa-apa yang perlu dilakukan. Jangan lupa ikuti terus video-video Aviation. Terima kasih, sampai jumpa lagi Pak David, Pak Fadli. Terima kasih Pak Alvin, Pak David, makasih. Sama-sama Pak Fadli. Demikian Aviators, sampai jumpa pada video kami Aviation berikutnya. Alvin Lee, Aviation, happy landing.